Film dibuka dengan memperlihatkan Sharkler, Ganiran dan Spidon berjalan di sebuah tempat pembuangan sampah. Terdapat banyak sampah, tetapi Spidon malah menemukan dompet bekas yang berisikan uang di dalamnya. Begitu juga Ganiran yang menemukan botol yang berisikan sake. Yang tak terduga, di sana juga ada Pak Ujang yang menemukan patung kecil yang menurutnya berharga. Saat Spidon ingin menghampirinya, Pak Ujang pun buru-buru untuk pulang. Di sana Spidon dan Ganiran bertanya kepada Sharkler untuk apa mereka dibawa ke sana. Sharkler menjawab untuk membantunya menemukan robot raksasanya yang hilang seperti yang digambar. Tujuan Sharkler ke sana adalah menjebak mereka dengan memberikan uang dan sake agar Spidon dan Ganiran mau membantu mencari robot itu. Saat pencarian, mereka didatangi oleh Kobrander. Kobrander pun geram karena anak buahnya telah patuh kepada Sharkler. Saat marah, Kobrander tak sengaja memukul sebuah besi yang merupakan potongan dari robot raksasanya Sharkler. Shin berpindah ke sekolahnya Yuzuru. Yuzuru tampak lesu karena sekolah akan mengadakan lomba renang. Kuranosuke pun bersedia membantunya untuk berlatih renang. Bersamaan dengan datangnya Reika dan pengawalnya ke kolam renang tersebut, yang bermaksud untuk latihan juga. Namun saat didorong oleh Kabutaku ke kolam renang, dia malah tenggelam dan tidak bisa mengapung. Dengan cepat Sayuri melemparkan pelampung dan Reika menangkapnya. Tiba-tiba pelampungnya Reika ditempeli gugusan bintang hingga pelampung itu berjalan sendiri keluar kolam. Serentak Kabutaku dan kawan-kawan mengejar Reika. Berpindah ke Danggoron yang melihat Reika lewat di depannya dengan baju renang. Karena penasaran, Danggoron berubah ke wujud roda dan mengejar Reika. Setelah ia menangkapnya, Danggoron baru sadar ternyata di pelampung itu ada gugusan bintang. Saat akan mengambil gugusan bintang, datanglah kelompok Kabutaku, dan rebutan gugusan bintang pun tak dapat dihindari hingga berujung Sayuri dan Reika ditangkap oleh sebuah jala. Ternyata jala itu milik seorang bapak yang merupakan Kapten Tombol yang sedang menyamar. Kapten Tombol mengeluarkan mesin canggihnya dan memilih perlombaan secara random. Perlombaan kali ini adalah tarik tambang. Danggoron akan melawan Kabutaku langsung dalam lomba tersebut. Pertandingan dimulai, mereka tampak memiliki kekuatan yang berimbang. Sehingga Danggoron berubah ke wujud supernya, dan lebih unggul dari Kabutaku. Di saat yang sama Sayuri dan Reika sedang ribut di dalam jala, sehingga menyebabkan tali bahannya Reika terlepas. Pemandangan itu terlihat oleh Danggoron dan merusak konsentrasinya, sehingga Kabutaku menarik tali tambang dan dia pun memenangkan pertandingan dengan memanfaatkan kelengahan Danggoron tersebut. Saat merayakan kemenangan, mereka dikagetkan dengan kedatangan sirip dorsal hiu raksasa dari dalam tanah menuju ke arah mereka. Kabutaku kaget ternyata itu adalah robot hiu raksasa yang mirip Sharkler. Namun anehnya robot tersebut dikendalikan oleh Kobrander. Kobrander menceritakan kalau Sharkler pernah dibuatkan robot raksasa oleh Koenji dengan gugusan bintang yang ada di dalam Danggoron. Saat mulai mengendalikan robot, Kobrander salah pencet, dan malah menginjak Ganiran di bawahnya. Karena asal-asalan dalam memencet tombol, akhirnya Kobrander pun terlempar keluar robot, bertepatan dengan kedatangannya Sharkler. Sharkler yang senang karena robotnya sudah ketemu segera mencobanya dengan berubah ke wujud super. Diiringi dengan robotnya yang mempunyai perubahan super juga. Uniknya juga robot punya robot dan dikendalikan oleh robot. Bahkan dia memamerkan kekuatannya dengan meremukan tiang kartu seluler. Pertandingan masih berlanjut, Sharkler menantang mereka sekaligus termasuk Danggoron untuk lomba tarik tambang. Sadar akan kekurangan kekuatan, Kabutaku pun memanggil Denden Roller untuk mengikuti perlombaan. Pertandingan dilanjutkan dengan Yuzuru dan Kuranosuke merubah Kwajiro dan Kabutaku ke wujud supernya. Sementara Kobrander hanya melihat. Kelompok Kabutaku sepertinya bukan tandingan bagi robotnya Sharkler yang akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan dengan wujud raksasanya. Sharkler ingin mengakhiri pertandingan, tombol pedal di bawah tidak bisa diinjak karena dipenuhi oleh sampah botol sakenya Ganiran. Dia pun geram hingga menginjak pedal tersebut dengan paksa sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian robot. Kabutaku yang mendengar adanya alarm kerusakan memanfaatkan kesempatan itu untuk merarik tali tambangnya, sehingga robot Sharkler pun oleng dan kalah dalam pertandingan. Dengan begitu kelompok Kabutaku pun menang, Sayuri dan Reika dibebaskan dari jala. Namun Reika tidak tertarik dengan gugusan bintang dan pergi. Saat mengambil gugusan bintang, ternyata gugusan bintang itu asli.
Mereka pun sepakat untuk meminta robot untuk Kabutaku agar tidak kalah dengan Sharkler. Akhirnya permintaan terkabul dan datanglah robot raksasa yang diberi nama Super Kabutaku. Antusias mereka dalam menyambut robot besar itu dihalangi oleh Sharkler yang mencoba menyerang robot Kabutaku dengan senjatanya. Sehingga membuat robot Kabutaku terlempar sangat jauh. Kabutaku dan teman-temannya berupaya mengejar robot tersebut. Gerotan dan Kabutaku mencoba untuk menyelam untuk mengetahui posisi robot. Setelah diketahui, Kuranosuke meminta bantuan kepada seorang pengemudi kren untuk mengangkat robotnya. Namun karena robot itu sangat berat, tali kren pun terputus. Di kejauhan ada Kobrander dan kelompoknya yang sedang melihat kejadian tersebut. Mereka berencana untuk merebut robot Kabutaku yang tenggelam. Yuzuru dan kawan-kawan pun akhirnya pulang ke rumah dengan kecewa. Saat di rumah mereka menonton acara talk show di TV. Narasumbernya adalah seorang pemancing handal yang sedang memamerkan pancingannya yang diklaim sangat kuat hingga dapat memancing ikan seberat apapun. Yuzuru awalnya tidak percaya, namun setelah diperhatikan lagi, di pancingan itu terdapat gugusan bintang. Sementara Kobrander dan gengnya sudah berada di stasiun televisi. Tampaknya dia sudah mengetahui berita itu lebih dulu. Dengan senyap, mereka masuk studio dan mengambil pancingan itu. Tapi aksinya diketahui oleh Kabutaku dan Yuzuru. Kobrander berusaha kabur, sementara Ganiran dan Spaidon menghalangi Kabutaku. Kebetulan Pak Ujang juga berada di stasiun televisi. Dia diundang dalam acara talk show pameran patung yang ia dapatkan di tempat sampah. Saat dia menyadari Kobrander membawa pancingan dengan gugusan bintang, dia pun berusaha mengejarnya. Namun dihalangi oleh kru televisi karena jadwalnya tampil akan dimulai. Kobrander yang sampai keluar gedung pun dihalangi oleh Sayuri dan Kuranosuke. Disusul oleh Tantorina, Kuwajiro, Gerotan, dan Sharkler. Saat keributan, datanglah Kapten Tombol. Dengan cepat ia langsung memilih random perlombaan untuk perebutan gugusan bintang, dan lomba tarik tambang terpilih lagi. Kali ini yang bertanding ada 3 tim. Tim Kabutaku, tim Kobrander, dan Sharkler hanya sendiri. Pertama Sharkler melawan Kobrander. Sharkler menggunakan robotnya untuk bertanding. Kobrander mencoba melempar kulit pisang agar Sharkler terjatuh. Bukannya terpeleset, Sharkler malah melempar balik kulit pisang itu. Saat tali tambang ditarik, Kobrander dan gengnya pun terlempar jauh. Selanjutnya Kabutaku kembali melawan Sharkler. Yuzuru yang tahu pertandingan ini takkan imbang, meminta izin ke Kapten Tombol untuk menggunakan pancingan dengan gugusan bintang agar dapat mengambil robotnya Kabutaku. Awalnya Kapten Tombol tidak mengizinkan, dikarenakan masih dalam pertandingan. Namun akhirnya Kapten Tombol mengizinkan dan Yuzuru diberi batasan waktu dalam mengambil robot tersebut. Jika dalam waktu yang ditentukan dia tidak kembali, maka akan dianggap kalah dan Sharkler yang akan mendapat gugusan bintang. Dan lagi, timnya hanya diizinkan 2 orang untuk mencari robot itu, sehingga Yuzuru dan Kabutaku yang pergi. Sementara Kapten Tombol akan menunggu dengan membersihkan kulit pisang Kobrander tadi. Sharkler yang tak sabaran pun lelah menunggu lama akhirnya berencana untuk mengganggu Yuzuru dan Kabutaku. Namun Gerotan dan Kuwajiro menghalanginya. Kuwajiro dan Gerotan berubah ke wujud supernya untuk menghentikan robot Sharkler. Kuwajiro terus menyerang kaki sang robot. Namun sang robot tidak bergeming sedikit pun. Sementara Yuzuru dan Kabutaku berusaha untuk memancing robot Kabutaku hingga mereka berhasil mengeluarkan robot itu dari air. Dengan cepat mereka langsung mengendarai robot itu untuk langsung ke lokasi perlombaan. Scene berpindah ke Sharkler yang menghajar Gerotan dan Kuwajiro. Di sana Kapten Tombol baru menyadari kalau Sharkler sudah terlewat batas. Kapten Tombol mengumumkan kalau waktu sebentar lagi habis, namun Kabutaku dan Yuzuru masih belum datang. Kelompok Kabutaku meminta sedikit waktu lagi. Kapten Tombol terus menghitung waktu, sehingga akhirnya robot Kabutaku pun datang tepat di saat detik-detik terakhir. Yuzuru mengembalikan pancingan itu, dan melanjutkan pertandingan dengan merubah Kabutaku dan robotnya. Sharkler yang tidak mau kalah juga berubah ke wujud supernya. Sehingga terjadilah pertandingan antara 2 robot raksasa yang dikendalikan oleh robot di dalamnya. Saat pertandingan dimulai, kedua robot ini menarik tali tambang yang tidak akan putus. Awal Sharkler unggul dalam pertandingan, hingga dia mendapat warning ada mesin malfungsi di bagian robot, tepatnya di bagian kaki.
Setelah diingat, ternyata itu efek dari serangan Kuajiro tadi saat menyerangnya. Kabutaku yang sadar ada kerusakan di robotnya Sharkler, langsung menarik tali tambang dan ia pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Sharkler yang tidak terima pun menyerang Kapten Tombol, hingga akhirnya Kabutaku mencoba menghentikannya. Sharkler terlalu kuat, hingga Kabutaku kewalahan olehnya. Murkanya Kapten Tombol menyerang Sharkler dengan petirnya, sama seperti penyerangan ke Kobrander di episode 13 lalu. Petir Chidori itu tidak berdampak apa-apa kepada robotnya Sharkler. Sharkler yang tahu akan kekuatannya mencoba mengintimidasi Kapten Tombol dengan amarahnya. Di saat pertarungan sedang berlangsung, gugusan bintang yang menempel pada pancingan berubah jadi pasir putih. Sharkler yang mengetahui gugusan bintang itu palsu mengakhiri pertarungannya dan pergi begitu saja. Pada akhirnya keadaan kembali damai. Kapten Tombol sejenak tersadar, jika kekuatannya masih kurang dibanding dengan Sharkler. Sebagai robot juri dia harus memiliki kekuatan yang lebih dari mereka. Kapten Tombol berpamitan pergi dengan ending robot Kabutaku sebagai penutup episode. Jika kesombongan datang di saat kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain maka ingatlah di atas langit masih ada langit. Seperti Sharkler yang mendapatkan robot yang kuat yang sebenarnya itu buatan kakek Koenji juga. Namun kekuatan robot Kabutaku dan kontribusi oleh teman-temannya dapat menumbangkan Sharkler yang kuat, walau robot Kabutaku hanya didapatkan dari permintaan kegugusan bintang. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. 審判ロボの新しい力を今こそ B ロボカブタル。まったくそれがわからないんだ。大変だみんな。パパが家出し新生トンボ。私の話を聞いてないようだが。